akan belajar tentang teks berita. Kalian pasti pernah menonton berita di TV. Saat ini, teks berita dapat kalian dapatkan dengan mudah di mana saja, tidak hanya di koran saja. Kalian dapat dengan mudah mencarinya di portal berita atau halaman web di internet. Namun, tahukah kamu apakah itu sebenarnya teks berita? Lalu, apa saja yang harus ada di dalam teks berita? Apakah hanya berita saja? Tentu tidak, ada hal lain di dalam sebuah teks berita. Yuk, kita cari tahu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks berita adalah suatu teks yang berisi cerita atau keterangan mengenai peristiwa atau kejadian yang hangat. Teks berita adalah teks yang berisi tentang segala kejadian atau peristiwa yang telah atau sedang terjadi di dunia. Teks berita biasanya disiarkan atau disebarkan melalui berbagai media, misalnya televisi, radio, internet, atau media cetak seperti koran dan majalah. Dengan kita membaca sebuah berita, maka kita akan mendapatkan informasi dan menambah wawasan kita sehingga dapat berpikir kritis terhadap suatu kejadian. Struktur teks berita. Adapun teks berita ini terdapat 3 struktur. Yang pertama, orientasi berita. Struktur yang pertama adalah orientasi berita. Bagian ini merupakan pengenalan mengenai suatu masalah atau hal yang akan disampaikan dalam berita. Peristiwa. Struktur yang kedua berisi inti permasalahan mengenai kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara detail dan berurutan. Bagian ini menjelaskan jalannya kejadian dari awal hingga akhir. Sumber. Bagian ini berisi sumber didapatnya berita atau informasi. Biasanya terletak pada bagian awal atau akhir berita. Unsur-unsur teks berita. Unsur berita adalah sebuah keharusan. Jika unsur ini tidak ada, maka berita tersebut akan membingungkan dan tidak bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Unsur-unsur berita yakni 5W plus 1H. Yang pertama, apa atau what. Unsur ini biasanya mengenai suatu peristiwa yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di tengah masyarakat. Di mana atau where. Unsur ini adalah tempat di mana peristiwa atau kejadian itu terjadi. Berita harus memuat informasi mengenai lokasi kejadian sehingga berita menjadi jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kapan? Unsur ini mengenai kapan terjadinya peristiwa yang sedang dibahas di dalam berita. Waktu kejadian berita ini penting dijelaskan dalam berita sehingga mudah dimengerti masyarakat. Siapa? Unsur ini meliputi subjek yang bersangkutan dalam berita, yakni siapa saja yang terlibat di dalamnya. Orang-orang yang terlibat harus dijelaskan, sehingga tidak membingungkan atau menimbulkan kesalahpahaman. Mengapa? Unsur ini menjelaskan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Biasanya meliputi alasan dan latar belakang terjadinya peristiwa yang diberitakan. Yang terakhir, bagaimana? Unsur ini memuat bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Pada bagian ini, biasanya dijelaskan secara kronologis. Ciri-ciri atau karakteristik teks berita. Adapun ciri-ciri teks berita adalah 1. Berita harus ditulis sesuai dengan peristiwa atau kejadian aslinya. Naskah berita ditulis harus dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti atau dipahami oleh masyarakat. Berita harus menggunakan bahasa yang baku. Berita harus memuat unsur 5W1H. Informasi di dalam berita mengandung opini penulisnya. Gaya bahasa banyak mengandung istilah asing. Dan berita berisi kabar angin yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada. Syarat sebuah teks berita. Yang pertama, fakta. Teks berita harus berdasarkan fakta, jika tidak maka tidak bisa dikatakan sebagai teks berita. Aktual. Teks berita harus yang masih baru dan hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Seimbang, artinya tidak boleh memihak kepada siapapun. Lengkap, strukturnya harus lengkap memuat unsur 5W1H. Menarik, teks berita harus disertai dengan judul yang menarik agar orang lebih tertarik membacanya. Sistematis, teks berita harus berurutan atau sesuai. Kaidah kebahasaan teks berita. Adapun kaidah kebahasaan dalam teks berita antara lain penggunaan kalimat langsung atau kalimat yang ditandai dengan 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan, penggunaan bahasa yang baku agar memudahkan pemahaman banyak orang karena sifatnya universal, penggunaan kata kerja mental
menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, kemudian penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Ini harus ada pada berita agar berita yang disampaikan menjadi jelas dan mudah dimengerti. Dan yang terakhir, penggunaan konjungsi temporal, misalnya setelah, kemudian, sejak, awalnya, akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur yang menjelaskan berita secara kronologis atau urutan waktu. Nah, setelah kalian mempelajari apa itu berita serta strukturnya, waktunya kalian menyimak contoh berita berikut ini dan identifikasi unsur yang ada di dalamnya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Sampai bertemu di lain waktu. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebut kondisi Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Ucapan ini boleh dibilang benar adanya. Tengok saja penambahan pasien COVID-19 di Jakarta hari Minggu kemarin kembali mencatat rekor. Data Dinas Kesehatan DKI, pasien corona pada 20 Juni bertambah 5.582 orang. Ironisnya, pecah rekor kasus harian di Jakarta terjadi selama 4 hari beruntun. Pada 17 Juni penambahan kasus harian sebanyak 4.144. Kemudian 18 Juni, angkanya bertambah 4.737 kasus. Rekor ini pecah pada hari berikutnya dengan jumlah kasus sebanyak 4.895. Dan kemarin, rekor kembali dibuat dengan penambahan kasus sebanyak 5.582 kasus. Ini artinya, positivity rate di Jakarta dalam sepekan terakhir menembus angka 25%. Padahal Badan Kesehatan Dunia atau WHO mensyaratkan penambahannya tidak boleh melebihi 5%. Berdasarkan pemodelan data Dinas Kesehatan DKI pada Agustus mendatang, kasus harian bahkan diprediksi mencapai 200.000 kasus. Dan alhamdulillah tahun lalu tidak prediksi kita tidak kecapai, artinya bagus karena bisa dikendalikan. Nah, tahun ini tentunya angka-angka tadi kita juga nggak sendiri, kami dibantu oleh tenaga untuk menilai bagaimana akselerasinya atau bagaimana kecepatannya apabila tidak ada intervensi. Kita berharap bahwa itu tidak terjadi. Intervensi macam-macam penting. Tadi saya sampaikan bahwa kekuatan komunitas menjadi sangat penting. Kekuatan masyarakat untuk bersama-sama menjaga protokol kesehatan dan segera melakukan vaksinasi menjadi salah satu upaya kita yang segera bisa kita lakukan. Yang juga jadi sorotan pasien corona anak-anak juga tidak sedikit jumlahnya. Dari 5.000 kasus baru kemarin, 224 diantaranya merupakan anak balita. Rekor kasus harian di Jakarta nyatanya turut memperburuk ketersediaan ruang isolasi dan ranjang perawatan. Hingga kini dari 8.900 tempat tidur isolasi, 89% sudah terisi. Begitupun ranjang ICU sudah terisi lebih dari 80%. Menipisnya kapasitas rumah sakit atau ruang isolasi di Jakarta tentu harus menjadi kewaspadaan seluruh warga. Oleh karena itu, permintaan Gubernur Anies Baswedan agar warga mengurangi mobilitas dan tetap di rumah pada akhir pekan rasanya penting untuk dipatuhi, semata agar tak ada sesal di kemudian hari. Tim Liputan, Kompas TV.